yang mengatakan sepandai-pandainya tupai melompat, akhirnya akan jatuh juga. Tampaknya sesuai dengan ketujuh orang berikut ini. Di antara mereka ini adalah orang-orang yang dianggap banyak orang sebagai penjahat dan mantan penjahat. Berikut 7 orang yang pandai meloloskan diri versi on the spot. Orang pertama yang pandai meloloskan diri adalah Joseph Kony. Kony merupakan pemimpin pemberontak Tentara Perlawanan Tuhan atau LRA yang diburu berbagai pihak sejak tahun 2005 dengan perintah penangkapan internasional. Kony dituduh sebagai penjahat kemanusiaan, pembunuhan, pemerkosaan, dan perbudakan. Ribuan anak diculik dari rumah mereka, diancam dan dicekoki alkohol atau obat terlarang sehingga dapat membunuh. Anak-anak lelaki dijadikan sebagai pejuang dan anak-anak perempuan dijadikan sebagai budak seks. Tahun 1987, LRA dan Joseph Kony mulai melakukan perlawanan brutal terhadap pemerintah Uganda. Kony mengatakan ia ditugaskan Tuhan dan ingin mendirikan negara yang sesuai dengan 10 larangan Tuhan. Di bawah kepemimpinan Presiden Yoweri Museveni, perburuan Joseph Kony terus dilakukan hingga kini. Namun Kony masih tak terhentikan. Beberapa kali pemerintah melakukan perundingan damai dengan Kony dan menuntut agar ia mundur dari Uganda Utara. Namun Kony tetap melenggang bebas, termasuk sejak gagalnya perundingan damai tahun 2008. Oktober 2011, Presiden Amerika Serikat Barack Obama mengirim sekitar 100 tentara untuk operasi khusus ke Uganda untuk membantu menyingkirkan Joseph Kony. Namun tampaknya usaha itu belum membuahkan hasil hingga sekarang. Selanjutnya adalah Waluyo atau yang dikenal dengan nama Kusni Kasdut. Setelah ikut berperang di masa penjajahan Belanda, terutama karena tuntutan ekonomi keluarga, Kusni Kasdut hendak menjadi tentara Indonesia, tetapi ia ditolak karena sebelumnya ia tak resmi terdaftar dalam kesatuan. Apalagi Kusni Kasdut cacat secara fisik. Pada kaki kirinya terdapat bekas tembakan yang ia dapat semasa perang melawan Belanda. Kegagalan tersebut ia anggap sebagai perlakuan tidak adil oleh penguasa masa itu, seperti habis manis sepah dibuang. Akhirnya demi menyambung hidup tahun 70-an, Kusni Kasdut pun memilih menjadi perampok. Berbekal sepucuk pistol yang merampok orang kaya hingga merampok permata di Museum Nasional Jakarta. Walaupun dikenal sebagai penjahat kelas kakap, namun Kusni Kasdut juga dijuluki Robin Hood Indonesia karena ternyata hasil rampokannya sering ia bagi-bagikan kepada kaum miskin. Pria yang terkenal gesit, licin dalam pergerakannya, dan banyak akal ini mampu melarikan diri dari penjara manapun. Ia tercatat sebanyak 7 kali meloloskan diri dari penjara, hingga akhirnya pada 16 Februari 1980, Kusni Kasdut mengakhiri hidupnya di depan regu tembak. Namun pada saat-saat akhir hayatnya, Kusni Kasdut bertobat dan dengan tegar menghadapi hukumannya. Orang Indonesia lainnya yang pernah menjadi penjahat dan pandai meloloskan diri adalah Johnny Indo. Tahun 70-an, pria yang kini berusia 64 tahun itu bersama ke-12 anak buahnya yang ia beri nama Pachinko alias pasukan Cina Kota, terkenal sebagai perampok spesialis merampok emas di Jakarta pada siang hari. Aksi paling terkenalnya adalah merampok toko emas di Cikini 1979. Akibat kekurang hati-hatian salah seorang anggota kelompoknya yang hendak menjual emas hasil barang jarahan mereka, satu demi satu anak buah Johnny Indo dibekuk polisi. Johnny Indo pun akhirnya tertangkap di Gua Kian Siantang, Sukabumi, Jawa Barat. Ia diganjar 14 tahun penjara dan dijebloskan ke penjara Nusa Kambangan dengan keamanan ekstra ketat. Ternyata mendekam di Nusa Kambangan tidak membuat petualangan Johnny Indo berakhir. Bersama 14 tahanan lainnya, Johnny Indo kabur dari penjara yang terletak di sebuah pulau tersebut. Setelah 12 hari berhasil bebas melalui pelariannya, Johnny Indo pun menyerah. Ia menyerah karena sudah berhari-hari tidak makan. Sementara 11 tahanan yang melarikan diri bersamanya tewas tertembak petugas. Kini, Johnny Indo telah bertobat dan menjadi penceramah agama. Berikutnya adalah Pascal Payet, penjahat kelas kakap dari Prancis. Awalnya Pascal dipenjara karena kasus pembunuhan yang terjadi saat ia melakukan perampokan pada sebuah mobil van keamanan. Namun kemudian perampokan itu gagal. Pascal ditangkap dan dihukum 30 tahun penjara di Luines, Prancis. Pada tahun 2001, Pascal berhasil melarikan diri dengan bantuan seorang kaki tangannya yang membajak helikopter.
Pascal dijemput dari atap penjara karena memang banyak penjara di Eropa yang mempunyai pusat pelatihan heli di atap penjara. 2 tahun kemudian, Pascal kembali ke penjara dengan helikopter lain dan hendak membantu 3 tahanan lain untuk melarikan diri. Tetapi keempat pria itu berhasil ditangkap kembali. Atas aksinya itu, Pascal diberi hukuman 7 tahun penjara. Pada tahun 2007, Pascal lagi-lagi melarikan diri melalui helikopter. Kali ini ia dibantu dari atap oleh 4 orang bertopeng yang telah membajak sebuah helikopter dari bandara terdekat. Setelah mendarat di dekat Laut Tengah, Pascal payat dan antek-anteknya menghilang tanpa jejak. Billy Hayes adalah seorang mahasiswa Amerika yang ditahan pada tahun 1970 karena menyelundupkan 1 kg hash sejenis narkoba ke dalam pesawat di Turki. Setelah tertangkap, Billy dijatuhi hukuman 30 tahun penjara di Turki. Setelah 5 tahun di penjara, Billy akhirnya dipindahkan ke sebuah pulau penjara di Laut Marmara, Yunani. Dan disinilah ia mulai merencanakan untuk melarikan diri. Sebenarnya di Pulau Marmara tidak ada perahu, namun karena dekat dengan pelabuhan, setiap badai besar datang, maka ada kapal-kapal nelayan kecil yang merapat. Selama berhari-hari, Billy bersembunyi di dalam menyimpan gandum. Kemudian ia berenang ke pelabuhan dan mencuri sampan hingga akhirnya selamat sampai di Amerika Serikat. Glenn Stewart Godwin menjadi penjahat yang paling dicari FBI karena melarikan diri dari penjara negara Folsom, California, Amerika Serikat pada tahun 1987. Glenn dijatuhi hukuman karena pembunuhan, namun sebelumnya ia sempat ditangkap karena perdagangan narkoba di Puerto Vallarta, Meksiko. Dari California, Glenn dipindahkan ke penjara di Guadalajara. Pada April 1991, Glenn diduga membunuh seorang narapidana dan kemudian berhasil melarikan diri 5 bulan kemudian. Karena Glenn fasih berbahasa Spanyol, diperkirakan ia melarikan diri berpindah-pindah ke seluruh Amerika Tengah dan Selatan serta Meksiko. Glenn Stewart Godwin diduga terlibat dalam distribusi narkotika di sana. Saking liciknya, penjahat ini FBI sampai menawarkan hadiah hingga 100.000 US dollar atau hampir 1 miliar rupiah bagi siapapun yang mengetahui persembunyian Glenn Stewart Godwin. Tahun 1930-an ada seorang perampok bank yang terkenal selalu sukses dalam upayanya melarikan diri dari penjara, bernama John Dillinger. Pada tahun 1933, John dan gengnya berhasil meloloskan diri dari penjara di Lima, Ohio setelah menembak 2 penjaga. Namun yang paling menghebohkan adalah pelarian dari sebuah penjara pada tahun 1933. Penjara yang dijaga ketat oleh pihak kepolisian dari Garda Nasional bernama Lake County Jail ini membuat cerita pelarian John Dillinger menjadi sebuah legenda. John menggunakan sabun yang dijadikan seperti pistol dan menodongkan ke para penjaga, lalu kabur dengan mobil sheriff penjaga. Namun perjalanan pelarian John berakhir pada Juli 1934, ketika petugas kepolisian dan FBI melakukan penangkapan di rumah orang tua John. Terjadi baku tembak dan petualangan sang penjahat pun terhenti di situ. Pemirsa, itulah 7 orang yang pandai meloloskan diri versi On The Spot. Billy Hayes adalah seorang mahasiswa Amerika yang ditahan pada tahun 1970 karena menyelundupkan 1 kg hash sejenis narkoba ke dalam pesawat di Turki. Setelah tertangkap, Billy dijatuhi hukuman 30 tahun penjara di Turki. Setelah 5 tahun di penjara, Billy akhirnya dipindahkan ke sebuah pulau penjara di Laut Marmara, Yunani. Dan disinilah ia mulai merencanakan untuk melarikan diri. Sebenarnya di Pulau Marmara tidak ada perahu, namun karena dekat dengan pelabuhan, setiap badai besar datang, maka ada kapal-kapal nelayan kecil yang merapat. Selama berhari-hari, Billy bersembunyi di dalam menyimpan gandum. Kemudian ia berenang ke pelabuhan dan mencuri sampan hingga akhirnya selamat sampai di Amerika Serikat.
Glenn Stewart Godwin menjadi penjahat yang paling dicari FBI karena melarikan diri dari penjara negara Folsom, California, Amerika Serikat pada tahun 1987. Glenn dijatuhi hukuman karena pembunuhan, namun sebelumnya ia sempat ditangkap karena perdagangan narkoba di Puerto Vallarta, Meksiko. Dari California, Glenn dipindahkan ke penjara di Guadalajara pada April 1991 dan selatan serta Meksiko. Glenn Stewart Godwin diduga terlibat dalam distribusi narkotika di sana. Saking liciknya, penjahat ini FBI sampai menawarkan hadiah hingga 100.000 US dollar atau hampir 1 miliar rupiah bagi siapapun yang mengetahui persembunyian Glenn Stewart Godwin. Tahun 1930-an ada seorang perampok bank yang terkenal selalu sukses dalam upayanya melarikan diri dari penjara, bernama John Dillinger. Pada tahun 1933, John dan gengnya berhasil meloloskan diri dari penjara di Lima, Ohio setelah menembak 2 penjaga. Namun yang paling menghebohkan adalah pelarian dari sebuah penjara pada tahun 1933. Penjara yang dijaga ketat oleh pihak kepolisian dari Garda Nasional bernama Lake County Jail ini membuat cerita pelarian John Dillinger menjadi sebuah legenda. John menggunakan sabun yang dijadikan seperti pistol dan menodongkan ke para penjaga, lalu kabur dengan mobil sheriff penjaga. Namun perjalanan pelarian John berakhir pada Juli 1934. Ketika petugas kepolisian dan FBI melakukan penangkapan di rumah orang tua John, terjadi baku tembak dan petualangan sang penjahat pun terhenti di situ. Pemirsa, itulah 7 orang yang pandai meloloskan diri versi On The Spot. Glenn Stewart Godwin menjadi penjahat yang paling dicari FBI karena melarikan diri dari penjara negara Folsom, California, Amerika Serikat pada tahun 1987. Glenn dijatuhi hukuman karena pembunuhan, namun sebelumnya ia sempat ditangkap karena perdagangan narkoba di Puerto Vallarta, Meksiko. Dari California, Glenn dipindahkan ke penjara di Guadalajara. Pada April 1991, Glenn diduga membunuh seorang narapidana dan kemudian berhasil melarikan diri 5 bulan kemudian. Karena Glenn fasih berbahasa Spanyol, diperkirakan ia melarikan diri berpindah-pindah ke seluruh Amerika Tengah dan Selatan serta Meksiko. Glenn Stewart Godwin diduga terlibat dalam distribusi narkotika di sana. Saking liciknya, penjahat ini FBI sampai menawarkan hadiah hingga 100.000 US dollar atau hampir 1 miliar rupiah bagi siapapun yang mengetahui persembunyian Glenn Stewart Godwin. Tahun 1930-an ada seorang perampok bank yang terkenal selalu sukses dalam upayanya melarikan diri dari penjara, bernama John Dillinger. Pada tahun 1933, John dan gengnya berhasil meloloskan diri dari penjara di Lima, Ohio setelah menembak 2 penjaga. Namun yang paling menghebohkan